Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tiga saudara Yao. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruang pertemuan yang luas di dalam kota Feng. Suara tawa sesekali terdengar saat sepasang pelayan wanita yang anggun berbondong-bondong melewati aula untuk menyajikan teh dan air kepada berbagai tamu penting. Saudara Xiao Li. Berkat ide lelang pil obat beberapa waktu sebelumnya, populasi di kota Feng saat ini cukup untuk masuk ke 3 besar wilayah sudut hitam. Kota Feng tidak dapat mencapai puncak seperti itu bahkan ketika Aliansi Hitam menempati tempat ini saat itu. Tawa kasar terdengar di dalam aula. Orang yang berbicara memiliki lengan telanjang dengan tato singa buas yang mengaum ke arah langit di dadanya. Penampilannya secara mengejutkan adalah pemimpin geng dari geng singa liar yang oleh orang lain disebut Ikatan Singa Liar. Setelah tawa Tai Wu terdengar, pemimpin dari Dark Sky Sect dan Luoxia Gate yang duduk di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, keuntungan yang mereka peroleh bahkan lebih kaya daripada yang mereka peroleh selama setengah tahun terakhir. Ini semua karena mereka berkolaborasi dengan Xiao Gate. Ketua Tai terlalu sopan. Kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiao Li, yang duduk di kursi pemimpin tersenyum dan menjawab setelah mendengar ini. Tai Wu dan 2 lainnya tersenyum. Tatapan mereka tanpa sadar beralih ke area di belakang Xiao Li. Ada 3 pria yang mengenakan jubah berwarna serupa dengan diam-diam berdiri di belakangnya. Ketiga pria itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Wajah mereka dipenuhi dengan kebrutalan yang kelam. Ketiganya terlihat agak mirip, dan sepertinya mereka memiliki hubungan darah. Namun, yang terpenting adalah aura yang dipancarkan dari tubuh mereka bertiga. Dengan sedikit merasakan, seseorang bisa secara samar-samar mengatakan bahwa mereka bertiga sebenarnya adalah ahli di kelas doang. Sungguh tidak terduga bahwa saudara Xiao Li bahkan dapat merekrut 3 bersaudara Yao. Hal itu membuat orang lain iri. Namun, mereka telah menyinggung Gold Silver Breathers beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak banyak faksi di wilayah sudut hitam yang berani menahan mereka. Gerbang Xiao saat ini adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu. Orang tua berwajah bayangan dari sekte langit gelap yang disebut Olding Gu melirik 3 orang di belakang Xiao Li dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Li tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Ketiga Yao bersaudara itu tidak di bawah perintahku. Mereka datang ke Xiao Gate sebagai tamu." Tai Wu meringkuk bibirnya di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata Xiao Li. Ketiga orang ini terkenal di wilayah sudut hitam karena keras kepala. Jika mereka tidak datang dengan sukarela untuk bergabung dengan Anda, apakah mereka akan diam-diam berdiri di belakang Anda seperti pilar yang diberikan karakter mereka? Yang disebut 3 Yao bersaudara bahkan tidak mengangkat alis mereka karena percakapan di dalam aula. Sikap itu seolah percakapan Xiao Li dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Haha, saudara Xiao Li, sepertinya kita tidak melihat jejak Chief Xiao selama 3 bulan ini. Wilayah sudut hitam, ini terlalu kacau, dan kota Feng saat ini menarik begitu banyak perhatian. Jika Chief Xiao tidak ada untuk berjaga-jaga, tidak terhindarkan bahwa beberapa masalah mungkin terjadi. Satu-satunya wanita di antara para pemimpin dari 3 faksi besar, Kepala Sumei dari gerbang Luoxia mengangkat matanya dan secara acak bertanya dengan senyum yang indah. Tai Wu dan Olding Gu di sisinya juga perlahan menghentikan tangan mereka saat kata-kata ini diucapkan. Tatapan mereka sebagian menyapu ke arah Xiao Li yang berada di kursi pemimpin. Dengan populasi yang semakin menakutkan di kota Feng, keuntungannya juga menjadi sesuatu yang semakin membuat orang lain iri. Tanpa kekuatan untuk memuaskan orang lain,
kemungkinan seseorang akan digantikan oleh yang lain dalam waktu singkat di wilayah sudut hitam, ini di mana seseorang dikelilingi oleh banyak orang kuat yang memiliki niat jahat. Meskipun 3 faksi besar juga telah mencapai kesepakatan dengan Gerbang Xiao, di bawah tekanan kekuatan kuat Xiao Yan dan Medusa, kurangnya penampilan Xiao Yan selama 3 bulan terakhir ini, dan keuntungan yang semakin kaya dari kota Feng pasti menyebabkan 3 faksi besar, yang awalnya tidak bersahabat, untuk mendapatkan ide lain. Xiao Li hanya tersenyum tipis di hadapan sebagian pandangan yang terlihat dari ketiga pemimpin itu. Dia sembarangan berkata, "Kakak ketigaku tidak suka ditahan. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan mencari bahan obat di pegunungan yang dalam untuk memperbaiki pil obat beberapa waktu sebelumnya. Wajar jika dia tidak punya waktu untuk menunjukkan dirinya sendiri. Aku bisa memberitahu kalian bertiga begitu dia kembali jika kamu merindukannya." Mereka bertiga tersenyum ketika mendengar ini. Oldin Gu meletakkan cangkir teh di tangannya ke bawah dan tersenyum dan berkata, "Brother Xiao, meskipun kami memiliki kesepakatan bahwa kami akan mengikuti Anda ke Kekaisaran Jia Ma untuk menghadapi musuh Anda juga harus tahu bahwa Mystic Cloud Sect memiliki seorang elit Dozong. Oleh karena itu, kami tidak akan berani pergi jika ketua Xiao dan orang itu tidak mengikuti." Xiao Li mengerutkan alisnya. Ketiga orang licik ini memang orang-orang berpengalaman yang telah berkerumun dengan wilayah sudut hitam untuk waktu yang lama. Mereka sebenarnya meninggalkan sarana untuk melarikan diri pada saat seperti itu jika terjadi masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Kenapa? Apakah Anda bertiga ragu dengan kesepakatan saat itu? Jika sudah, Anda bisa langsung menyebutkannya ke Xiao Yan. Tawa samar tiba-tiba terdengar dari luar tepat ketika Xiao Li bersiap untuk membuka mulut. Segera, 2 sosok manusia perlahan masuk di depan mata Xiao Li yang gembira. Tai Wu dan 2 lainnya terkejut ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Mereka segera memaksakan senyum di wajah mereka dan berdiri sebelum menangkupkan tangan dan berbicara dengan sopan. "Apa yang dikatakan Kepala Xiao? Kami pasti tidak akan menarik kembali kesepakatan kami saat itu. Jika tidak, di mana wajah kita akan terus tinggal di wilayah sudut hitam di masa depan?" Orang-orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Xiao Yan dan Medusa yang telah kembali dari pegunungan yang dalam. Yang pertama tersenyum dan melirik tumpukan senyum di wajah mereka bertiga. Namun, hatinya mencemooh kata-kata mereka. Berapa nilai kata, kepercayaan, di wilayah Black Corner? Menurutku kalian bertiga telah memperoleh keuntungan yang cukup selama periode ini kan? Setiap orang harus mendapatkannya jika ada uang. Saya tidak pernah keberatan dengan ini. Namun, orang-orang yang ingin berpisah setelah mendapatkan uang. Xiao Yan mungkin masih muda tapi saya bukan orang yang lembut. Saya pikir Anda bertiga harus sangat jelas tentang hal ini. Xiao Yan melirik ketiga orang itu dan berbicara dengan suara samar. Pemukulan yang tepat sangat berguna bagi orang-orang yang licik ini. Orang-orang di wilayah sudut hitam takut dengan kekerasan, tetapi tidak menanggapi bujukan lembut. Seperti yang diharapkan, ekspresi ketiganya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang membawa ancaman. Mereka segera buru-buru menganggukkan kepala untuk membuktikan maksudnya. Kalian bertiga tidak perlu cemas. Saya hanya mengatakan ini secara acak. Xiao Yan merentangkan tangannya saat melihat ekspresi yang berubah di ketiga wajah itu. Dia tersenyum dan berkata, "Kita mungkin akan pergi ke Kekaisaran Jia dalam 2 bulan ini. Kalian bertiga harus membuat persiapan. Ketika semuanya berhasil, saya pasti akan memberikan semua pil kelas Huang yang saya janjikan kepada Anda." Dalam 2 bulan ini? Tai Wu dan 3 lainnya terkejut saat mendengar ini. Apakah jumlah waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Meskipun mereka bergumam sedikit di dalam hati mereka tidak berani mengatakan keberatan apapun saat ini.
Selain itu, di bawah godaan yang sangat besar dari pil kelas Huang, ketiganya hanya ragu-ragu sedikit sebelum mengangguk dan menyetujui. Sepertinya kita harus segera menyelesaikan semua masalah di dalam sekte. Pikiran ini melintas dalam diri mereka bertiga secara bersamaan. Mereka berbicara sedikit lebih banyak dengan Xiao Yan sebelum buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan mengirim ketiga punggungnya dengan matanya sebelum sedikit melengkungkan mulutnya. Dia dengan dingin berkata, 3 orang licik itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa memanfaatkan saya begitu mudah? Anak kecil, kamu akhirnya kembali. Masalah-masalah di kota Feng selama setengah tahun ini benar-benar membuatku sangat sedih. Xiao Li turun dari kursi pemimpin dan datang ke depan Xiao Yan. Dia menepuk bahu yang terakhir saat dia berbicara sambil tersenyum. Bagaimana Feng City sekarang? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Tidak buruk. Mungkin itu karena Anda telah menunjukkan diri Anda dan menghalangi Gold Silver Breakers, tetapi hampir tidak ada orang di wilayah sudut hitam ini yang berani menghalangi kami sekarang. Beberapa toko besar yang memiliki beberapa ibu kota juga telah menetap di kota satu demi satu. Penduduk di dalam kota Feng kemungkinan besar telah mencapai 3 kota teratas dalam wilayah sudut hitam. Coba pikirkan keuntungannya. Apa yang kami dapatkan dalam beberapa bulan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kerja 2 tahun oleh perusahaan tentara bayaran saat itu. Xiao Li menggelengkan kepalanya dan mendesah secara emosional. Xiao Yan tersenyum saat melihat desahan emosional Xiao Li. Tatapannya tiba-tiba beralih ke 3 sosok manusia di belakang Xiao Li dan sedikit mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan bahwa ketiga orang ini sebenarnya semuanya ahli di kelas Douwang. Siapakah 3 orang ini? Ketiga Yao bersaudara menyapa kepala. Tanpa menunggu Xiao Li memanggil mereka, ketiga pria yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh itu tiba-tiba menangkupkan tangan dengan tertib dan hormat saat mereka berbicara. Ketiga saudara ini memiliki hubungan darah. Mereka berbagi nama keluarga Yao. Meskipun mereka tidak bergabung dengan faksi manapun di masa lalu, 3 elit Douwang juga cukup kuat. Karenanya, mereka memang memiliki reputasi dalam wilayah Black Corner. Mereka menyinggung Gold Silver Breakers beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu mereka bersembunyi di dalam wilayah sudut hitam. Saya menemukannya beberapa waktu lalu, jadi saya memanggil mereka. Xiao Li menjelaskan di sisinya. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia segera mengangguk dan berbicara kepada mereka bertiga, karena kamu telah bergabung dengan Xiao Gate, secara alami kita adalah satu keluarga. Anda tidak perlu khawatir tentang Gold Silver Breakers. Sekarang, sepertinya kedua orang tua itu tidak memiliki keberanian untuk muncul di kota Feng. Karena hubungannya dengan Gold Silver Breakers awalnya sangat buruk, Xiao Yan secara alami tidak akan menutup pintu pada ketiga ahli Douwang ini. Secara alami, yang terbaik adalah dia memiliki sebanyak mungkin bawahan ketika dia kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Joy melonjak ke wajah ketiga Yao bersaudara saat mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka hidup sangat menyedihkan selama beberapa tahun terakhir ini. Nama dari Gold Silver Breakers terlalu terkenal di dalam Black Corner Region. Sampai-sampai banyak faksi tidak menahan mereka dan berani menyinggung 2 orang tua yang tidak akan mati itu. Ketua, saya yang tertua di antara kami 3 bersaudara. Tidak perlu lagi menyebut nama lamaku. Jika Anda memiliki instruksi di masa depan, Anda dapat menghubungi kami Yao Besar, Yao Kedua, Yao Ketiga. Pria yang tampak paling tua berbicara dengan hormat kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum melihat bentuk alamat yang sederhana dan menarik ini. Dia segera mengangguk, menoleh dan berbicara kepada Xiao Li sambil tersenyum, kakak kedua, mulailah mengumpulkan semua orang. Kumpulkan semua orang kuat yang bisa dihindarkan oleh gerbang Xiao, kita.
Mungkin kita akan kembali ke Kekaisaran Magia dalam 2 bulan ini. Baik. Xiao Li awalnya tercengang saat mendengar ini. Wajahnya segera dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengangguk dengan cepat. Dia telah menunggu terlalu lama untuk ini. Selanjutnya, saya harus melakukan perjalanan ke Akademi Dalam. Saya akan menyerahkan masalah mengumpulkan pembantu kepada Anda. Xiao yang tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Serahkan padaku." Xiao Li membuka mulutnya dan tersenyum. Tatapannya beralih ke langit selatan yang jauh di luar. Sebuah busur buah samar-samar muncul di wajahnya yang dingin dan tegas. Misty Cloud Sect, orang yang ingin membalas dendam akan segera datang. Apakah kamu sudah siap? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.